Selamat malam kepada Ibu Linda Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Nababan. Saya akan menjelaskan beberapa uraian tentang konsep manusia menurut Alkitab. Pernyataan yang pertama, kisah penciptaan dalam Kejadian 1-3 sebagai kesaksian iman. Dalam 3 pasal tersebut, saya menemukan 3 topik penting. Yang pertama, alam ciptakan langit dan bumi serta isinya. Yang kedua, manusia dan Taman Eden. Dan yang ketiga adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya, pernyataan kedua tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah, di mana makna dari segambar dan serupa dengan Allah adalah manusia memiliki karakteristik ilahi dengan Allah, di mana Tuhan mencerminkan sifat dan perilakunya terhadap manusia agar kita makhluk ciptaannya dapat memperlihatkan apa yang diajarkan Allah kepada kita. Selanjutnya, pernyataan ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia dan sesamanya. Karena kita ketahui manusia tidak akan dapat bertahan hidup sendiri. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka Allah menjadikan penolong dan sepadan dengan dia." Yang kedua, manusia dan pasangan hidupnya serta perintah untuk beranak cucu. Kita ketahui juga pada kitab Kejadian 2 ayat 21-22 dijelaskan bahwa Allah menjadikan seorang perempuan serta menyerahkannya untuk menjadi istri. Dan Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, Allah memberi tugas mulia kepada manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan yang ketiga, manusia dan masalah gender. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, sebaiknya kita patut mensyukuri. Karena apa? Karena mensyukuri adalah bagian dari karakteristik Allah. Pernyataan keempat, manusia sebagai makhluk etis, di mana manusia sebaiknya harus menunjukkan sikap dan perilaku layaknya ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Dia, yang mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, tidak untuk menuntut setinggi apapun martabatnya di bumi, karena kita hanya patut meninggikan martabat Tuhan Yesus. Dan yang kelima, sebagai konsep manusia menurut non-Alkitab adalah konsep manusia menurut Alkitab. Yang pertama, manusia tidak jelas etisnya sebagai ciptaan. Dan yang kedua, manusia makhluk ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Dan yang ketiga adalah manusia menolak Allah sebagai ciptaannya, di mana itu terjadi karena manusia tidak bertanggung jawab sebagai ciptaannya terhadap Allah. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.